Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wansur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat istiqomah sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kekurangan suatu apapun. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang masih berkaitan dengan naat, yaitu adalah ma'rifat. Nah, seperti yang kemarin mungkin sudah sempat saya janjikan seperti itu, kita hari ini akan membahas tentang isim. Seperti itu. Isim beserta pembagian-pembagiannya. Itu ya. Oke, sebelum kita mulai ke isim, maka teman-teman yang harus ada dalam benak teman-teman bahwasanya isim itu mudahnya kita bahasakan dengan kata benda seperti itu. Kata benda dan yang semisalnya. Nama orang juga termasuk, nama kota dan lain-lainnya. Oke, kalau kita perhatikan di dunia ini itu kan banyak kata benda ya. Banyak nama orang, banyak nama kota, dan banyak sekali nama-nama yang diletakkan oleh orang Arab terhadap sesuatu seperti itu. Atau diletakkan wadi ulugoh meletakkan atau peletak bahasa itu meletakkan sesuatu itu dengan suatu nama seperti itu. Nah, karena banyaknya isim itu tadi di dunia ini dan wadi ulugoh itu sudah menempatkan nama-nama pada semua benda-benda tersebut, maka perlu adanya ya bisa kita bilang pengelompokan seperti itu. Pengelompokan masing-masing isim tersebut. Yang mana masing-masing isim tersebut itu bisa dikelompokkan. Semisal saya gitu ya. Saya dikelompokkan dengan orang Asia seperti itu. Kalau di kalau di Al-Azhar sini. Kalau misalkan saya bersama orang-orang berbagai negara, saya dikelompokkan di Asia. Seperti itu. Makanya saya masuk ke dalam Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, untuk memudahkan itu tadi, pihak Al-Azhar itu membagi jadi dua. Seperti itu. Karena banyak wafidin dari berbagai negara dan juga orang-orang Mesir juga itu banyak, akhirnya Al-Azhar itu membagi dua. Misalnya ini contohin Al-Azhar ya. Satu wafidin, satu masriin. Seperti itu. Nah, wafidinnya dari berbagai negara saja. Kenapa itu kok harus dilakukan oleh Al-Azhar untuk memudahkan Al-Azhar dalam pengecek? Karena nanti ada perlakuan yang agak berbeda antara wafidin sama masriin. Seperti itu, sama orang-orang Mesir. Nah, ulama bahasa Arab juga pun sama, seperti itu. Beliau rahimahullah ta'ala itu membagi isim itu berdasarkan sifatnya yang punya kesamaan. Seperti itu. Nanti di dalam pembahasan kita hari ini, nanti itu ada isim itu berdasarkan jenisnya. Seperti itu. Atau berdasarkan nau'nya. Nanti yang akan kita kenal dengan namanya mudzakkar mu'annas. Nanti isim itu ada yang berdasarkan ta'yinnya. Apakah dia sesuatu yang terdefinitif atau tidak. Nanti akan kita kenal dengan namanya ma'rifat wa nakirah atau nakirah wal ma'rifat. Terus nanti ada yang berkenaan dengan adatnya seperti itu. Adatnya itu berarti jumlahnya, jumlah dari kamiyahnya si benda tersebut seperti itu. Ada yang karena ada yang mufrad, ada yang musanna, dan juga ada yang jamak.
nanti ada berdasarkan apa ya, sifat-sifat yang lain. Di antaranya adalah abniyahnya. Ada yang sahih, ada yang mu'tal, seperti itu. Nah, insya Allah, semoga Allah mudahkan kita hari ini membahas keempat tersebut, keempat pembagian tersebut. Nah, tadi yang seperti saya bilang, pembagian tersebut itu digunakan atau disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah untuk memudahkan kita dalam mentain, untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan. Sehingga kita ketika disebutkan disebutkan apa, disebutkan isim tersebut, kita jadi tahu di mana sih letak dia itu berasal dan apa sifat yang melekat pada isim tersebut, seperti itu. Nah, oke, kita akan ambilkan pertama isi al-ismu, seperti itu, bagi menjadi empat. Yang mungkin ada banyak lah ya, itibarnya seperti itu, tapi kita bagi empat aja dulu. Pertama, ini berdasarkan ta'yinnya. Berdasarkan ta'yin, itu ada dua. Pertama ada nakiroh, kedua ada makrifat. Nanti akan kita jelasin satu persatu apa itu nakiroh, apa itu makrifat. Yang kedua, berdasarkan adat. Adat itu nanti ada namanya mufrad, ada namanya musanna, ada namanya jamak. Terus berdasarkan apa tadi? Nau, ta'yin, Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, berdasarkan an-nau atau berdasarkan al-jinsunya. Seperti itu. Ada dua. Ada nanti namanya mudzakkar, ada nanti namanya. Terus berdasarkan abniyahnya, al-abniyah, atau berdasarkan itibar yang lain. Seperti itu. Ada nanti namanya sahih, ada nanti yang namanya mu'tamid. Silakan screenshot, silakan dibuat. Oke, saya ulangi lagi. Isim itu ada yang berdasarkan ta'yin. Ta'yinnya itu apa Ustaz? Ta'yin itu terdefinitifnya dia atau tidak. Kita ketika bicara terhadap orang lain tentang suatu benda, orang bicara atau si mutalaki atau si mustami itu langsung tahu tentang maksud kita bicara itu apa. Semisal kita bilang Alkitab, maka Fikri dan misalnya Mbak Devi sudah tahu Alkitab di situ apa. Misalnya kita lagi ngomong kitabnya Sibaweh. Ketika kita bilang Alkitab, maka yang yatabadur fi dzihni dalam benaknya Mbak Devi adalah Alkitabnya Sibaweh. Seperti itu. Nah, itu namanya takyin. Terus berdasarkan adat berarti berdasarkan jumlah kamiyahnya. Zat tersebut itu punya berapa sih? Dua, tiga, empat kah, lima kah, enam kah, seperti itu. Itu berdasarkan adatnya. Yang ketiga itu berdasarkan nau atau jenisnya. Nah, ini yang menarik agak dari seluruh bahasa. Yang saya tahu juga itu bahasa Perancis juga tuh punya nau dia. Jadi benda itu punya jenis kelamin, ada yang laki-laki dan perempuan seperti itu. Dan bahasa Arab juga punya, ada muzakkar, ada muannats seperti itu. Terus yang berikutnya yang keempat ada abniyahnya. Huruf-huruf yang membangun isim tersebut. Ada yang sahih semua, artinya nggak ada huruf ilat, nggak ada huruf yang berpenyakit, nggak ada huruf yang dia itu bisa berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti itu nggak ada. Ini lagi menjadi dua. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Seperti itu. Sahihun dan mu'talun. Mu'talun. Tasdifnya ada di lam. Tafadhol, silakan kalau ada yang di sini yang ketinggalan dalam chat. Ada yang mau bertanya juga silakan. Ada yang mau berpendapat juga silakan. Tafadhol. Ada dari Mbak Devi, dari Mbak Ska, Mbak Bulan, silakan. Kalau ada yang punya pertanyaan, Mbak Yuni juga silakan. Ada? Ada ya? Lanjut, Ustaz.
Oke, baik. Oke, ada kaidah, kaidah, kaidah. Ini disimpan kaidah. Oke, kaidah. Oke, kita punya tiga kaidah. Tiga kaidah itu bisa diambil kita dari sini semua. Pertama, kaidah pertama. Oke, al aslu. Al aslu fil asma. Pertama, dia itu adalah nakirah. Al aslu fil asma itu nakirah. Jika yang sama juga al aslu fil asma, masih kaidah yang sama juga al aslu fil asma itu nakirah. Nah, jadi kalau ditanya asal, misalnya ketika lagi dibahas adat ya, walaupun dibahas jumlah, maka yang harus ya pada rubik itu. Terus maka yang harus itu adalah bahwasanya itu asalnya itu adalah nakiroh, bukan makrifat, seperti itu. Terus ketika membahas mudzakkar muannas, maka yang nyata lagi, yang kita badaru fi dzihni, yang harus ada dalam kepala, ada dalam benak adalah bahwasanya isim itu asalnya adalah mudzakkar. Artinya, ketika kita tidak tahu isim ini dia itu makrifat, misalnya dalam pembahasan mudzakkar muannas ya. Terus kita pengen ngomong ini menggunakan hadhihi atau hadza ya. Bisa kita lagi melihat parabola gitu ya. Lagi melihat parabola depan rumah kita ataupun di atas di atas lagi kita lagi pengen nanya. Parabola parabola itu kita menggunakan bahasa apa ya? Muzakkar atau muannas ya. Nah, kalau misalkan kita bingung, kita menggunakan muzakkar atau muannas untuk pengen bicara tentang kita pengen beli parabola ini atau kita pengen nanya apa parabola ini, maka kita bisa menggunakan kalimat hadza. Yang mana hadza itu adalah penunjukan atau isim isyarah dari untuk laki-laki, untuk isim laki-laki. Seperti itu. Begitupun juga dengan adat, begitupun juga dengan tak nakirah juga itu seperti itu. Jadi ketika kita nggak tahu ini itu laki-laki atau perempuan, ini itu mufrad atau musanna atau jamak, nakirah atau ma'rifat, maka kita langsung kembalikan seluruh isim tersebut ke asalnya. Seperti itu. Itu kaidah itu bisa diberlakukan. Al aslu fil asma itu mufrad, al aslu fil asma itu muzakkar. Seperti itu. Ya, dicatat, di dihafalkan dalam benak seperti itu mudah, insya Allah. Hanya ngambil atas-atasnya saja seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, sudah ya. Sebentar. Nah, apa namanya? Untuk mengetahui makrifat atau nakirah seperti itu. Contoh gitu ya. Jadi ketika saya ujian gitu ya, ujian apa namanya? Ujian masuk S2, program pasca sarjana itu ya. Ya, panitianya tuh bilang bahwasanya uh, di mana ujiannya seperti itu. Al-Faut seperti di atas katanya kan. Akhirnya kami semua ke atas. Nah, kalimat fok itu kan yang ada dalam benak kita itu kan ya udah di atas gitu, di atas. Dan di atas itu ada banyak kelas gitu. Banyak kelas. Satu apa ya, satu gerombolan teman-teman itu pada duduk. Akhirnya eh, di 15 menit atau 30 menit kemudian tuh bilang al-faslu pitahta. Nah, ada makrifat yang dikirimkan oleh si mutakalim kepada kami seperti itu. Bahwasanya di situ ada al-faslu pitah. Kelasnya ada di bawah. Nah, kami udah langsung paham seperti itu bahwasanya apa namanya kelasnya cuma ada di bawah. Karena tadi isyaratnya cuma ngomong apa namanya kelas dia cuma ngomong pok saja di atas tanpa menyebutkan makrifat sama sekali, tanpa menyebutkan apa ya yang sesuatu yang terdefinitif.
Tapi ketika pengumuman kedua, kami langsung tahu bahwasanya kelasnya ada di bawah. Seperti itu. Nah, di situ menjadi petanda bahwasanya nakirah dan makrifat itu apa namanya sangat berpengaruh terhadap pemahaman kita, terutama pemahaman si mutakalim. Jadi si mutakalim itu nggak bertanya-tanya tentang kita. Yang dimaksud antum itu apa gitu loh. Ini kitab yang mana atau fasal yang mana, kelas yang mana seperti itu. Kelas yang A, kelas yang B, kelas yang C. Dengan kita menggunakan adat takrif tadi, dengan menggunakan adat terdefinitif tadi, maka kita akan langsung tahu apa sih yang dimaksud oleh takrif tersebut. Seperti itu. Itulah di antara fungsi dari si apa namanya adanya adat dari ataupun adat di sini adalah perangkat ya, perangkat dari terdefinitifnya atau tidaknya suatu isim. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui dengan cepat maksud dari kata-kata membicarakan hal menggunakan adat itu satu. Yang itu di antara kegunaan. Yang kedua, Ustadz, kenapa kok apa namanya al asru fil asma itu nakiroh bukan makrifat? Namanya sesuatu yang makrifat, apa? Nah, namanya sesuatu yang asal itu biasanya golibat sebagian besarnya itu dia ter kholiyah. Kholiyah itu terbebas, tidak ada perangkat-perangkat lain yang masuk ke dalam isim tersebut. Seperti tahu yang masuk ke dalam suatu tersebut. Artinya ketika kita punya misalnya apa ya besi gitu ya, besi kan, besi yang belum diukir sama sekali, besi yang belum diolah sama sekali itu merupakan asal. Tapi ketika dia sudah jadi mobil, misal, motor, jadi bajai dan lain sebagainya, itu dia sudah menjadi sesuatu yang parpun. Sesuatu yang asli seperti itu, sesuatu yang asli itu kan biasanya kan dia ya murni seperti itu aja. Kalau tadi kita andaikan besi, maka besi itu ya besi aja. Sebelum dia jadi motor, sebelum dia jadi mobil, ya dia itu berarti sudah apa namanya sudah menjadi farun. Nah, sama nakiroh dan makrifat juga pun sama seperti itu. Nakiroh dan makrifat itu nakiroh itu dia itu yang kholian, dia itu yang terbebas dari ada tuh ta'rif, yang terbebas dari perangkat-perangkat ta'rif. Maka sesuatu yang dia itu asal biasanya itu atau golibannya itu dia itu nggak ada perangkat sama sekali seperti itu. Nah, maka dari sini ataupun tadi dari besi tadi itu kita juga bisa mengambil sebuah pemikiran atau mengambil sebuah fikrah bahwasannya sesuatu yang asli itu biasanya itu terlepas dari perangkat. Nggak ada sama sekali yang dia itu mengintervensi dia sehingga dia menjadi sesuatu yang lain. Nah, itu disebut sebagai namanya asal. Nah, nakiroh itu juga punya sifat yang sama. Artinya nakiroh itu dia terlepas dari segala jenis adat ta'rif. Oleh karena itu, al-aslu fil asma itu nakirotun, bukan ma'rifat. Seperti itu. Nah, nakiroh itu adalah didefinisikan sebagai ismun dalla ala syai'in ghair ala syai'in ghairu muayyanin. Ya, ala syai'in ghairu muayyanin. Dia adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang ghairu muayyan, yang tidak terdefinitif. Seperti itu. Oke, kita buat dulu nakirah adalah ismun, dia adalah sebuah isim yang dalla ala syai'in, ya, ismun dalla ala syai'in ghairu muayyanin.
Dia adalah ismun dalla ala syai'in ghairu muayyan. Ini definisi dari nakirah. Oke. Nah, nakirah itu berarti ya seluruh benda yang dia itu nggak ada perangkat takrifnya, nggak ada perangkat-perangkat apa namanya perangkat-perangkat yang dia itu menjadikan dia itu menjadi sesuatu yang terdefinitif. Semisal kita apa? Kita apa? Kita bilang kitabun. Itu dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai namanya sebuah kitab. Ini kan sangat nakirah sekali seperti itu. Terus apa lagi? Kolamun misalnya. Nah, apa nih? Sebuah pena. Terus apa lagi misalnya? Madrasatun. Ya, intinya ada kata sebuah deh. Sebuah seperti itu. Sebuah sekolah. Nah, itu diantara apa namanya pengartian pentakrifan dari definisi mu'rabah dan nakirah seperti itu. Oke, ada sebuah kitab, sebuah pena, dan sebuah sekolah. Ada kata-kata sebuah. Nah, tanda sesuatu itu makrifat atau nakirah diantaranya adalah dengan adanya tanwin. Misalnya di sini kita bilang kitabun, kolamin, madrasatan, misalnya. Nah, ini merupakan alamat tanda dari suatu isim tersebut itu nakirah atau makrifat. Seperti itu. Jadi dengan adanya tanwin seperti itu. Oke. Sampai di sini ada diskusi belum mengenai nakirah? Ismun dalla ala syai'in ghairi muayyanin. Ya, ismun dalla ala syai'in ghairi muayyanin. Isim yang dia itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak terdefinitif. Kitabun, qalamin, madrasatan. Kalau misalkan kita artikan dalam bahasa kita dengan kata-kata sebuah. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain dan teman-teman. Kayaknya sih mudah sih untuk dipahami ya. Ya, ada. Oke, bismillah, lanjut. Nah, yang berikutnya, makrifat. Makrifat itu berarti dia ada sesuatu yang dia itu terdefinitif. Seperti itu. Nah, maka definisi dari makrifat itu kebalikannya dari definisinya si nakirah. Maka dia adalah ismun dalla ala syai'in muayyanin. Dia adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang terdefinitif atau sesuatu yang terdefinisi, diketahui oleh kita. Seperti itu. Dari mutakalim ke mustami'. Contohnya apa? Contohnya ya udah kita dengan mudah saja kasih aja ada takrif dengan al, misalnya al kitabu. Nah, kalau dalam bahasa di kita artikan tuh kitab itu. Nah, misalnya al kolami pena ini. Nah, al madrasatu seperti itu. Apa sekolah yang di sana atau sekolah yang itu. Nah, yang itu, pena yang ini, kitab yang itu. Jadi ada apa ya, kalau di bahasa kita tuh kayak ada kata-kata ini sama itu gitu. Yang sonono. Ya, kalau itu orang Jakarta banget. Yang di sana seperti itu. Seperti itu. Oke, ini itu definisi nakira dan makrifat. Hmm. Nah, sampai di sini
Ada pertanyaan belum? Belum ya? Oke. Ini apa berdasarkan takyinnya. Oke. Nah, kita detilkan lagi. Ma'rifat nanti di dalam kitab Jurumiyah ini hanya ada 5 disebutkan di sini seperti itu. Atau yang kita kenal dengan namanya nanti itu ma'rifat itu apa namanya mufrad, bentuk jamaknya adalah ma'arif. Ma'arif as-sittah. Nah, dalam kitab Jurumiyah disebutin pertama di sini adalah wal ma'rifatu khamsatu asya'a al ismu al mudmar. Pertama ada domair, kata ganti. Domair ini termasuk ma'rifat. Seperti itu. Yang kedua itu ada al-alam. Al-alam ini nama orang, nama kota, nama orang, nama kota, nama sebuah negara, seperti itu alam dia termasuk. Terus yang ketiga ada al-ismu al-mubham. Di sini berarti al-ismu isyarah. Ismul isyarah. Seperti itu. Terus yang di sini nanti ada al-ismu alladzi fihi al-alifu wal lamu. Nah, yang isim yang dia itu ada takrif al. Yang kelima di sini adalah ma udhifa atau idofah lah. Idofah al-idofah ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Oke. Yang kelima adalah al-wahidu al-idofatu ila wahidin min hadhil al-arba'ah. Oke, satu persatu. Pertama ada domair, kata ganti. Yang kedua ada al-alam, nama kota, nama benda, nama orang, nama bilat, nama sebuah negara, seperti itu. Ada namanya ismul isyarah. Nah, tambahan satu lagi, ada namanya al-ismu al-mausul. Al-ismu al-mausul. Ingat ya, yang isyarah itu nggak ada alif lamnya, sedangkan al-mausul itu ada alif lamnya. Al-ismul isyarah ada al-ismu al-mausul. Ada tambahan, al-ismu al-mausul. Jadi ada 6. Isim isyarah, kata tunjuk. Al-ismu al-mausul, kata penghubung. Ya. Terus yang kelima, ketambahan atau ada adatul alif dan lam. Yang kelima, yang keenam ada idofah ila wahidin min hadhil al-arba'ah. Seperti itu. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan belum? Silakan. Tahu ada yang kecepatan, Ustaz? Saya ulang lagi. Silakan, soal dari Mbak Devi, Mbak Bulan, Mbak Indi, Mbak Eka, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Mbak Widya. Pertanyaan belum? Coba silakan. Ustaz, Afwan yang terakhir itu apa? Al-idofah. Al-idofah. Idofah ila wahidin min hadhil al-arba'ah. Oh, baik, Al-idofah. Ustaz. Ya, oke, sudah. Yang lainnya, tertanya kalau sini, Mbak Bulan, tertanya? Ya Ustadz, kalau Ya. di satu lagi tuh ada dia munada Ustadz, nggak dimasukin. Nanti itu ada apa namanya, ada kalam tersendiri. Emang betul ada 7, tapi yang dikuatkan para ulama itu 6. Seperti itu.
Oh. Terus Ustadz kalau misalkan dia al-ma'arifu kan tadi al-ma'arif kan. Iya, Tapi kalau misalkan kita tulis al-ma'rifah Ustadz, boleh aja sih. Cuman kayaknya kalau al-ma'rifat itu kan kayak satu doang gitu ya. Satu. Sudah tulis saja al-ma'arif. Jadi banyak. Karena ma'rifat itu nggak cuma satu, ada 6. Berarti kan dia harus kita jamak. jamak. Ya Ustadz. Oke. Tadi benar yang dibilang sama Mbak Bulan, ada munada juga. Tapi nanti itu ada perkataan tersendiri itu. Ini aja yang 6 aja yang saya kasih ke teman. Oke, ada? Nggak ada ya? Oke, yuk sekarang kita pakai, insya Allah pakai toriko tercepat mengetahui domair. Udah ya, selesai ya sampai sini? Oke, yuk berikutnya. Kita langsung ke contoh aja. Udah, domair. Begitu. Domair. Oke, domair itu kita bagi menjadi 3 lah. Ini berdasarkan apa namanya harokat i'rabnya. Karena kita tadi sudah mulai i'rab, maka kita mudah menggunakan i'rab aja. Pertama, ketika dia dalam posisi raf'un. Kedua, dalam posisi nasbun. Ketika dalam posisi jar al-jar. Oke. Dalam posisi nasbun, kita yang ada dalam benak itu kalimat, misalnya kalimat apa? Huwa huma hum. Huwa huma hum. Saya pakai ini aja. Huwa huma hum. Seperti itu. Terus anta antuma antun antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, di sini pakai ana. Nah, ketika Mbak Wulan, Mbak Devi, Mbak Widya, Mbak Yuni menemukan kata huwa, anta, ana, pasti deh bisa dipastikan bahwasannya itu pasti dia posisinya sebagai rofa. Baik itu nanti dia sebagai fa'il, baik nanti dia itu sebagai mubtada, dia pasti di 2 posisi itu. Kalau enggak dia jadi fa'il, dia jadi mubtada. Gitu ya. Mubtada kalau enggak fa'il. Oke. Ketika dalam posisi nasab, huanya itu berubah menjadi hu. Seperti itu. Atau kalau dalam penulisan itu gini sih biasanya sih. Di buku-buku itu gini. Titik, 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 terus ada gini. Nah, hu. Atau ha. Titik, 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 ha. Seperti itu. Kalau antanya menjadi K biasanya. K atau ki seperti itu. Titik, 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 kaki. Kaki, kuma gitu ya dan seterusnya. Dan ingat nulisnya itu bukan angka begini, afwan, kafnya itu bukan begini, tapi kafnya itu begini. Nah, seperti itu. Karena kalau begini hamzah itu salah. Yang benar adalah ini adalah kaf kecil. Kaf kecil kan tulisnya begini. Itu ya. Terus yang berikutnya, kalau misalkan anta tadi kaki, kuma, kun, ki, kunna, kunna, maka yang terakhir adalah ini adalah ni, ni sama ya saja, tambahan ya. Itu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ni aja, ni aja, ni aja. Ini kalau misalnya dia ada di posisi nasab. Dia nasab itu mana aja Ustadz? Ya nasab itu ya ketika dia jadi maf'ulun bihi, seperti itu, dan lain sebagainya. Ketika jadi mafail, dia pasti hu, ka, sama ni. Hu pasti ha,
Untuk huwa, anta jadi kaf, ana jadi ni. Seperti itu. Nah, kalau untuk jar majrur sama dia. Seperti itu, dia jadi hu, kalau nya min hu minha, terus dia jadi kaf, seperti itu, dan dia jadi apa namanya ya di sini. Nah, ya, nah, ini merupakan mudahnya kita menghafal ataupun mencirikan si domair ini. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan, ada diskusi. Silakan. Ini insya Allah ada thoriqoh termudah untuk mengetahui domair dari posisi posisi i'rabnya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Tuh. Coba deh saya tanya sama Mbak Indi. Mbak Indi, coba ada pertanyaan belum sampai sini? Mbak Indi. Ada tanya belum? Di oke belum. Oke. Terus Mbak Devi, ada pertanyaan belum sampai sini? Belum. Ip. Terus dari Farhan, silakan pada pertanyaan sampai sini. Belum ada Ustaz. Toyib. Oke, yuk lanjut. Berikutnya ada alam. Alam. Alam itu mungkin alam. Al-alam. Alam. 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 Oke, al-alam. Ada kisah menarik seperti itu ketika dalam hasiah, saya nggak ingat hasiahnya siapa waktu itu, beliau bilang begini kurang lebih, apa namanya, bertemu dengan Imam Sibawayh dalam mimpinya, terus ditanya Imam Sibawayh, ya Imam, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Seperti itu. Alhamdulillah aku diperlakukan oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baiknya keadaan. Tersebab apa engkau diperlakukan Allah hingga engkau mendapatkan kemuliaan tersebut? Tersebab aku pernah berpendapat, kata beliau, aku berpendapat bahwasanya lafzul jalalah itu merupakan a'raful ma'arif. A'raful ma'arif. Lafzul jalalah itu adalah isim yang paling ma'rifat, dan nggak ada paling ma'rifat lain selain dari lafzul jalal, lafz Allah tersebut. Oh gitu. Nah, tersebab itu Imam Sibawayh rahimahullah taala Allah masukkan ke dalam surganya, seperti itu. Ini juga mengingatkan saya kepada salah satu kitab dulu diceritakan sama guru ngaji saya, Ustaz Bustami Al-Jawi, hafizahullah taala. Beliau pernah cerita gini ke saya. Apa namanya? Dalam kitab namanya kitab Al-Usfuriyah, Nasihatul Usfuriyah. Nasihat burung pipit, burung emprit lah kalau bahasanya guru saya bilang. Nasihat burung emprit. Di hadis pertamanya itu bilang begini. Kurang lebih gini, menceritakan tentang Umar. Jadi penduduk Madinah, ulama-ulama Madinah itu bertemu Umar di dalam mimpinya. Terus ditanya Umar sama penduduk Madinah tersebut atau ulama-ulama tersebut. Wahai Umar, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Seperti itu. Ditanya Umar. Sama jawabannya, sama jawaban Kesi Baweh tadi itu. Allah perlakukanku dengan baik, dengan sebaik-baiknya keadaan Allah perlakukanku. Terus ditanya lagi sama ulama-ulama Madinah. Waktu itu yang ketemu sama Umar dalam mimpi. Apa yang menyebabkan, apa tersebab, apa engkau Allah masukkan surga kepadamu? Seperti itu. Apakah karena keberanianmu? Ataukah karena keadilanmu?
Ataukah karena ketegasanmu dalam memimpin? Jawaban Umar, tidak. Bukan karena itu semua. Tersebab apa lalu? Lalu tersebab apa? Tersebab aku pernah menyelamatkan, kata beliau, dalam Nasihatul Suruh itu, tersebab aku pernah menyelamatkan seekor burung yang waktu itu lagi di mainan sama anak-anak Quraisy waktu itu. Jadi kebiasaan dulu tuh burung diikat kakinya seperti itu, dilempar terus ditarik lagi. Jadi kayak layangan gitu, dilempar terus terbang, dia habis ditarik lagi, dilempar tarik lagi. Nah, Umar waktu itu nggak tega. Akhirnya dibelilah itu burung beserta sangkar-sangkarnya dan dilepaskan itu semua. Dan kata Umar, waktu itu ketika aku membeli tersebut, aku ridho kepada perbuatanku tersebut dan Allah ridho kepadaku. Tersebab itulah aku dimasukkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dari dua kisah tadi itu yang ada pesan tersirat seperti itu. Bahwasanya sesuatu yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu jaminannya surga. Maka dari saat itulah jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil kita menolong burung, sekecil kita tadi berpendapat bahwasanya lafzul jalalah itu araful ma'arif seperti itu. Mungkin ada ulama lain yang mengatakan enggak, lafzul jalalah itu bukan araful ma'arif, ada yang lain lagi seperti itu. Nah, dalam hal-hal itulah tadi kita harus memperhatikan bahwasanya jangan pernah kita menyia-nyiakan kebaikan dalam keadaan apapun itu. Seperti itu. Sekecil apapun itu kita harus tangkap kebaikan tersebut dan kita maksimalkan. Sehingga terjawablah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kurang lebih lah ya. Itu apa yang pernah saya dapatkan dari guru-guru, dan itulah faidahnya dari kebaikan-kebaikan kecil itu tadi. Oke, lanjut ke sini, balik lagi ke alam. Bahwasanya alam di sini adalah nama buldan, nama orang seperti itu, nama kota. Nah, coba deh sebutin siapa misalnya nama Khalid seperti itu, Khalid. Nah, nama orang dia seperti itu. Terus ada namanya Muhammad. Nah, Muhammad nama orang juga seperti itu. Nah, terus ada namanya siapa lagi? Ada namanya misalnya Baghdad. Baghdad seperti itu. Terus Baghdad. Kalau Kairo itu pasti pakai alif lam dia. Qahirah. Seperti itu. Pasti pakai alif lam ya. Al-Qahirah. Apalagi? Misalnya nama apa lagi? Misalnya Syam. Asyam. Seperti itu. Dimash. Damaskus. Dan nama kota, nama orang, nama bilad seperti itu, semuanya itu nama alam disebut. Pasti dia itu ma'rifat. Ini alam. Oke. Sampai sini semua udah nggak ya? Mudah dipahami ya? Seperti itu. Alam, nama orang, nama kota, nama bilad, nama yang lain-lainnya. Seperti itu. Ibrahim. Nah, terus nanti itu udahlah. Nggak usah nanti malah kepanjangan. Dah, segini dulu aja deh. Segini dulu aja yang teman-teman tangkap dulu. Seperti itu. Domair ada am. Oke. Terus yang berikutnya ada namanya isim isyarah. Seperti itu. Ya, isim isyarah. Al-ismu isyarah. Ismul isyarah. Oke. Isim isyarah. Kalau misalkan kita dari jarak, itu ada yang dekat, qorib. Berdasarkan jarak ya, tinjauan jaraknya ya. Ada yang ba'id. Oke.
Kalau misalkan kita menunjuk yang dekat, lafaz yang kita gunakan itu kalimat hadza, hadhihi, seperti itu. Hadzani, hatani. Ini dekat semua. Dekatnya itu berapa meter Ustadz misalnya? Ya dekat dengan jangkauan ini kita aja, jangkauan kita antara kita dan mutakalim seperti itu. Sebenarnya nggak ada tahdid ataupun ukurannya harus 3 meter, harus 5 meter, nggak ada. Nggak ada. Artinya itu hadza itu ketika ada di sekeliling kita gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan kita hitung per meternya ya 1 meter atau 2 meter lah gitulah dari jangkauan kita dengan orang yang kita seru seperti itu. Kita bilang hadza, hadhihi, seperti itu. Nah, itu artinya dekat deh, qarib. Terus kalau misalkan yang jauh, kita menggunakan kata zalika untuk yang ikhwan atau untuk yang laki-laki. Nah, ini tadi ini untuk laki-laki, zalika. Ini untuk PR, perempuan. Zalika. Oke. Terus apa lagi? Tilka. Wa tilka hududullah. Kan PR juga. Dan teman-teman yang lain. Jadi berdasarkan kalau misalnya isyarah kita mungkin bagi 2 aja lah ya. Ada yang qarib, ada yang ba'id. Misal apa lagi ya? Coba misalkan kita terapin di ayat Quran misalnya. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah pertama itu alif lam mim. Dzalikal kitabul la raib hudalil muttaqin, seperti itu. Afwan. Dzalikal kitabul la raib fihi hudalil muttaqin. Para ulama ketika bilang bahwasannya di satu mautin, di satu tempat Al-Qur'an itu menggunakan isyarat hadza. Di mountain yang lain, di tempat yang lain, itu menggunakan kata zalika. Seperti itu. Nah, ulama ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat kedua tersebut, zalikal kitabul la raib fihi hudalil muttaqin. Zalika di situ maknanya adalah Al-Qur'an itu berada tempat yang paling mulia, seperti itu. Berada tempat yang paling mulia, maka Allah takbirkan. Allah firmankan dengan menggunakan kata zalika. Tapi di tempat yang lain Allah menggunakan kata hadza, itu menjadi isyarat bagi kita bahwasanya Al-Qur'an itu dekat dengan kita. Seperti itu. Jadi kalau dekat itu artinya itu memang benar-benar kita bisa memudahkan untuk mengaksesnya, untuk menghafalnya, untuk mentadabburinya. Sedangkan ketika menggunakan kata zalika, itu maknanya adalah Al-Qur'an itu berada di tempat yang paling tinggi. Seperti itu. Begitu. Kurang lebih, atau berada di tempat yang paling mulia. Kurang lebih itu takwil dari ataupun tafsir dari ayat-ayat yang dikemukakan oleh para ulama. Kenapa menggunakan di satu tempat menggunakan zalikal kitab, yang kedua menggunakan kata hadzal kitab, seperti itu. Menggunakan kata hadza dan zalika. Nah, ini isim isyarah. Ada yang qarib, ada yang ba'id. Oke? Oke. Sejauh ini, kalau ada pertanyaan, silakan. Dari isim isyarah, isim alam, dan isim domair atau domair. Ya. Sudah? Oke, lanjut. Yang keempat. Kita ngikutin jurumiyah aja ya. Yang keempat itu ketambahan al. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bilang ya, seperti itu sama Mbak Ulan ditanya gitu kan. Kadang menggunakan kata al, kadang menggunakan kata al alif walam, kadang menggunakan kata lam aja. Nah, ini semua pendapat tentang al. Seperti itu, al. Nah, tapi ada satu suku namanya suku Himyar. Himyariyah.
Oke? Satu himyar. Nah, dalam kitab Asyifa di Ta'riful Huquqil Mustafa di bab Balaghatun Nabi seperti itu Rasul pernah berkata begini. Laisa 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 min birri fim siyami laisa minim birim fim siyami as laisa minim birim fim siyami fi fim safari. Semoga saya nggak salah. Oke. Jadi gini, ini Rasul menggunakan bahasa orang-orang himyar seperti itu. Di sini juga menjadi satu mukjizat ya, suatu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tidak ada makhluk di bumi ini yang muhiton, yang bisa menguasai seluruh bahasa Arab dari qabail-qabail Arab kecuali satu orang bernama Muhammad SAW. Seperti itu. Dan di kitab Asyifa itu disebutin tentang Balaghatun Nabi. Bahwasanya beliau itu bisa beliau diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpun seluruh bahasa Arab. Nah, di sini dalam redaksi hadis ini itu Rasul menggunakan bahasa himyariyah. Yang mana bahasa himyariyah itu adalah tidak menggunakan al, tapi menggunakan am. Jadi takrifnya itu bukan menggunakan al, tapi menggunakan am. Yang mana hadisnya sebut aslinya atau menggunakan laisa minal birri asyam fi as-safar. Pakai warna yang lain. Laisa minal birri asyamu fi as-safari. Jadi tidak ada kebaikan, ya, bukanlah suatu kebaikan lah, atau tidak elok lah, tidak elok dan tidaklah suatu kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Seperti laisa minal birri asyam fis safari. Laisa minim birri fim siyami fim safari. Kurang lebih begitu redaksi hadisnya. Nah, ini tentang al. Dan kemarin juga sudah kita sebutin tentang kenapa kok harus ada hamzah dan lain-lainnya. Itu sudah kita jelaskan. Tentang kenapa kok pertama kita mulaikan kemarin dari huruf hijaiyah 28 atau 29 seperti itu. Alif atau hamzah kita jelasin secara ringkas. Gitu, teman. Oke, ini tentang al. Oke, yang terakhir ada tentang idhofah. Al-idhofah ila hadhil arba'ah. Al-idhofah. Oke. Ke contoh aja. Insya Allah nanti kalau misalkan ada yang mau tahu definisi idhofah di belakangan aja. Kita langsung ke arkannya saja lah, ke rukunnya saja. Jadi idhofah itu coba kita takrib ya. Ini sering saya gunakan untuk mentakribkan sesuatu seperti itu. Dalam bahasa kita kan kenal dengan namanya rumah. Ya. Rumah. Terus kita kenal dengan namanya sakit. Nah, tetapi ketika dua kata ini kita gabung gitu ya, seperti itu menjadi rumah sakit. Kalau diperhatikan secara seksama, rumah itu punya makna tersendiri, sakit itu punya rumah tersendiri. Tapi ketika digabungkan dia menjadi makna yang lain. Dari makna yang pertama rumah, dari makna yang kedua sakit. Dia maknanya hospital seperti itu. Atau yang kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya mustashfa.
Rumah sakit mustashfa. Nah, gitu ya, rumah sakit. Oke. Dalam bahasa Arab, misal kita menggunakan takrib lagi, kita punya harta. Harta itu, rumah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah bait. Seperti bait. Sedangkan harta itu maknanya adalah mal atau bahasa Arabnya mal. Tapi ketika dua kata ini digabung menjadi baitul mal, seperti itu. Baitul baitul. Oke, ini kita sebut sebagai namanya harta penyimpanan kaum muslimin. Tempat penyimpanan harta kaum muslimin, penyimpanan harta kaum muslimin. Penyimpanan harta kaum muslimin. Dia menjadi makna yang baru. Karena kalau misalkan kita bilang bait, ya yang yatabadaru fi dzihnin nas, yang ada dalam benaknya orang-orang, ya rumah itu tempat tinggal, sedangkan mal ya harta, seperti itu. Nah, ini apa namanya, ketika digabungkan dia menjadi baitul mal, tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Yang di situ sudah punya ada pos-posnya, seperti itu. Punya pos masing-masing, dan nanti bisa dicari referensinya tentang penyimpanan harta kaum muslimin. Nah, ini sekilas tentang gambar idofah. Berikutnya, lalu arkannya apa aja sih Ustadz? Rukunnya dari idofah tersebut, seperti itu. Dari sini kita bisa, dari contoh-contoh tadi itu, kita bisa ngambil rukunnya, arkannya. Arkanul idofah. Itu ada 3. Pertama, ada namanya mudhof. Oke. Yang kedua, itu ada namanya mudhofun ilaih. Yang ketiga, ada namanya ar-rabithah. Atau makna. Oke. Mudhof, kita menggunakan kata baitul mal ya, baitul mal. Mudhof itu mudahnya itu kalimat yang pertama ini mudhof. Kata si bait ini mudhof. Mudhof ini nih, mudhof. Sedangkan mal itu namanya mudhofun ilaih. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Nah, ada yang ketiga namanya rabithah. Apa sih yang mengaitkan atau makna apa sih yang pengen disampaikan si mutakalim, atau ada makna jadid apa yang tersimpan dalam kata baitul mal, yaitu adalah tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Seperti itu. Nah, tempat penyimpanan harta kaum muslimin itu namanya rabithahnya. Seperti itu. Kurang lebih. Tidak rabithah. Oke. Mudhof ilaih ada namanya ar-rabithah. Yang dia menggabungkan antara baitul mal sehingga menjadi makna yang baru. Seperti itu. Ini namanya arkan idofah. Mudhof ilaih dan mudhof. Oke. Mudhofun ilaih ini yang pasti mudhofun ilaih itu selalu i'rabnya adalah i'rab al-jar. Abadan sampai hari kiamat, seperti itu. Pasti dia i'rabnya adalah jar. Nah, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan itu dari bab ma'arif. Misalnya tadi kan ini ketika apa namanya? Ketika idofahnya dengan al. Idofahnya dengan domair misalnya. Misalnya contoh misalnya baituhu misalnya. Baituhu, baituka, terus baiti jannati. Itu tadi ini idofah kepada domair. Yang kedua idofah kepada alam, misalnya baitu Zaidin.
Baitu misalnya Aisyah seperti itu. Oke? Terus yang ketiga, idhofah kepada isim mubham. Nah, yang tadi seperti baitu hadza seperti itu. Baitu hadza, baitu hadza. Terus yang keempat, idhofah kepada al. Tadi baitul mal contohnya. Nah, ini idhofah kepada ila wahidin min hadhil al arba'ah. Kepada domair, kepada alam, kepada isim mubham, isim syarah, kepada isim apa al yang dia itu apa ada alnya, al ma'rifat kepada al. Nah, ini merupakan idhofah. Siapa? Tafadhol, silakan kalau Anda mau diskusi sampai di sini. Dari Mbak ini kalau ada diskusi silakan. Terus Ustadz, silakan. kenapa pembahasan isim mausul itu nggak dibahas di sini? Nah, Padahal itu mudhof itu juga mudhof ila isim mausul juga kan? itu saya belum ketemu, Mbak. Harusnya ila khamsah. Iya, saya belum ketemu sih kenapa kok isim mausul di sini nggak disebutin oleh Pak Rifki. Seperti itu. Belum ketemu. Nanti coba kalau saya cari tahu lagi. Sama pertanyaan kemarin juga saya juga belum ketemu jawabannya. Gitu. Belum tahu kenapa Ibnu Ajurum hanya menulis 5 yang harusnya ada 6 dan 5. So itu belum saya belum dapat jawab. Gitu. Baik. Ada lagi yang lain? Kalau Mbak ini punya lagi ifsar yang Belum lain. ada. Yang lainnya dari Mbak Indi silakan. Oke, ada Mbak Widya. Terus juga pertanyaannya Mbak Wulan kemarin juga saya belum bisa mengiyakan, juga belum bisa menidakkan apa namanya apakah bisa. Kalau secara makna sih bisa loh Mbak. Kita bilang itu apa kemarin bahasa yang Mbak Wulan bilang itu bahasanya ya kok kemarin apa Mbak Wulan pertanyaannya dulu mubtada itu dihukumi sesuatu yang di mana ya? Iya Ustadz, kemarin dihapus lagi biar ditanyakan di sini. Oh, udah dihapus ya? Oh iya dihapus. Oh, Iya. apa namanya? Ditulis aja seperti itu. Saya saya belum bisa mengiyakan atau bisa belum jawab tuh, makanya saya nggak jawab-jawab. Apa kemarin mubtada itu isim yang diterangkan, gitu ya? Iya. Sesuatu yang diterangkan, sedangkan khobar yang menerangkan, gitu. Iya Ustadz. Nah itu sih kalau misalnya secara ini ya, secara maknawi gitu ya, bisa gitu. Kita mengartikan itu sebagai secara makna. Cuman kalau untuk plotnya gitu sama gitu, itu saya belum bisa mengiyakan atau menindakkan seperti itu. Jadi mungkin bisa seperti itu kita bilang mengartikannya seperti itu. Isim yang menerangkan, isim diterangkan bisa secara makna. Dan itu ya sah-sah saja seperti itu. Tapi kalau untuk secara plot yang sama, itu saya belum berani mengiyakan atau menidakkan. Gitu dulu.
Berarti besok lagi kalau ada pertanyaan jangan langsung di-delete gitu. Maksudnya siapa tahu mungkin saya itu lagi nyari jawaban. Jujur saya kalau setiap ada pertanyaan saya nggak pernah apa ya, nggak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang ngetes, enggak seperti itu untuk menganggap yang lain. Tapi saya selalu menganggap itu serius pertanyaan seperti itu. Apalagi itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari itu saya anggap serius. Karena bisa jadi itu merupakan apa ya, kunci kita untuk memahami apa pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, makanya insya Allah saya selalu perhatikan kok setiap pertanyaan-pertanyaan dan saya nggak pernah mengabaikan. Insya Allah. Jadi jangan dihapus. Besok lagi siapapun ada pertanyaan, silakan ajukan. Kalau misalkan nggak dijawab dan sudah saya baca, kemungkinan saya belum tahu jawabannya dan saya lagi mencari tahu. Nah, itu aja. Yang lainnya kalau ada pertanyaan dari Mbak Devi. Ustadz, Hmm. terkait makna mubtada tadi, Hmm. kalau di sini di pondok pesantren tradisional itu, mubtada itu sering diterjemahkan di kitab-kitab itu artinya bermula. Bermula. Nah, setiap ya, dan untuk khobar artinya itu. Jadi setiap mubtada itu pasti kalau di kitab itu gurunya menerjemahkannya itu bermula. Misalnya tadi bermula ini apa ya? Misalnya ya seperti itu, setiap mubtada pasti contohnya itu apa maknanya itu bermula di awalnya. Nah, tapi nggak tahu juga apakah hanya di Aceh aja pesantren, tapi rata-rata pesantren di Aceh di sini semua gitu, atau di daerah lain juga sama. Bermula maknanya. Makanya kalau secara bahasa juga kan ibtida itu kan artinya kan permulaan gitu ya. Seperti itu ya. Bermula. Ada yang lain lagi? Silahkan kalau ada yang punya istifsar lagi. Pendapat. Ya, nanya Ustaz. Kalau semisal dia kan tadi kemarin itu saya dapatnya itu kata dari yang lain ya, itu yang mubtada itu diterangkan kalau bahasa Arabnya tuh ismun mukhbarun anhu gitu. Iya. Kalau khobar itu kan mukhbarun bihi. Jadi yang diterangkan dan menerangkan. Nah, terus Ustadz kan yang kalau idhofah itu disandingkan dan menyandingkan ya. Betul. Nah, kalau misalkan membaca kitab itu kan baitu Zaidin kan itu kalau misalkan ada harokatnya, ada sakelnya ya. Iya. Semisal kalau misalkan kita bacanya khawatirnya itu dia mubtada khobar gitu kan jadi baitun jaidun gitu. Iya. Itu gimana Ustaz? Nah, itu sama persis juga pernah ditanyain juga sama. Waktu itu juga pertanyaannya sama juga lagi bahas Idofa juga. Redaksinya sama, Bang. Ya kan. Gimana cara kita ngebedain Bang antara kapan kita sama itu ketika kita kadang-kadang bingung mana Idofa nilai, mana ini. Nah, itu jawabannya adalah kita harus tahu setiap lafaznya, makna setiap lafaznya. Seperti itu. Jadi makanya ketika mutolaah hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah screening tentang makna-makna yang gak kita ketahui. Kita screening dulu tuh semuanya tuh. Ketika ada misalnya mutolaah kitab ya, depan hadapan kita ada kitab. Coba deh, satu persatu diperhatikan tuh kata-katanya. Udah, dicatat tuh apa namanya? Artinya dicatat. Nah, udah gitu setelah kita berhasil mencatat dan sudah mengetahui setiap maknanya, baru deh kita dengan mudah bisa mengetahui apakah ini jadi mudhaf ilaih atau jadi khobar. Itu yang sering saya lakukan. Seperti itu. Tapi nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, itu nanti kita punya kayak khibroh gitu loh. Apa ya kalau bahasa Inggris? Ada sense gitu loh. Kayak ada sense kita. Kalau orang main gitar itu kayak ada, kayaknya nggak pas deh pakai nada yang ini. Seperti itu. Kayak ada sense gitu dia. Sense kita untuk kayaknya ini bukan khobar deh, ini kayaknya mudhafun ilaih. Itu dilatih. Nanti yang itu yang akan apa ya, yang bisa kita sebut sebagai namanya malakah lah, malakah qiraah, malakah kitabah, malakah fahmiyah dan lain sebagainya.
Jadi jawaban saya adalah kita mengetahui setiap katanya, makna setiap katanya dulu. Baru kita bisa menentukan apakah ini mubtada khobar atau dia mudhof ilaih. Gitu, Pak Bulan, yang bisa saya kasih tahu. Ya Ustaz. Berarti kalau semisal langsung disodorin kitab suruh baca gimana Ustaz? Ini Gimana coba cara aja. kita Nah, terima? makanya itu kalau di pondok itu adalah metode namanya sorogan, gitu loh. Sorogan itu, jadi kita nanti jadi kita dikasih kayak form gitu, form nahu sorof, terus nanti dari pasal berapa sampai pasal berapa. Jadi kita nyetorin bacaan gitu loh ke guru seperti itu. Nyetorin bacaan, nanti gurunya langsung ini salah, ini benar, jadi gitu. Itu yang sering di pondok-pondok pesantren Indonesia itu seperti itu, namanya sorogan, pembandungan seperti itu. Nah, itu lagi-lagi itu malakah sih Mbak, itu apa ya? Itu latihan mumarosah yang panjang. Apakah itu mudhof ilaih atau khabar mubtada, itu mumarosah yang panjang. Jadi gak ada cara lain lagi selain melatih diri untuk terus membaca bahasa. Gitu. Gitu. Dan mungkin sedikit nasihat ya untuk teman-teman juga. Kita kan sejauh ini kan hanya teori saja seperti itu ya. Nggak pernah namanya belajar praktek gitu kan. Coba deh, setiap teori yang udah kita pelajari dan udah kita paham, itu langsung dipraktekkan. Seperti itu. Karena nanti biasanya orang-orang, nggak usah jauh-jauh deh, ini saya berangkat dari studi kasus saya dalam mengajar ya, seperti itu. Saya ngajar anak-anak mahat, dia udah 4 tahun sekolah di Al-Azhar, seperti itu, di SMP dan SMA-nya Al-Azhar 4 tahun. Oke. Entah sebagian besar ya, mereka itu belum bisa membedakan antara makna khobar, pembagian khobar. Khobar ada yang mufrad, ada yang belum mufrad. Dia belum tahu. Mengi'rabnya pun juga masih kurang, seperti itu. Saya tentu nggak mungkin menyalahkan Al-Azharnya, karena itu merupakan sekolah saya, seperti itu. Tentu yang saya salahkan adalah orang-orangnya, seperti itu. Dan juga mungkin keteledoran ustadznya waktu itu tidak memperhatikan satu persatu murid-muridnya. Ya mungkin kalau misalkan saya mengambil ta'azur gitu ya, bahwasanya ya mungkin ustadznya kan banyak murid-muridnya dari berbagai negara, dari berbagai ini dan sebagainya, mungkin agaknya kerepotan. Itu kan berarti kan anak-anak tersebut yang harus melatih diri seperti itu. 4 tahun, bayangin, masih belum bisa membedakan mana khobar itu mufrad ataupun ghairu mufrad. Berarti kan yang kurang itu apanya? Berarti latihannya. Seperti itu, latihannya. Bukan kitabnya, bukan gurunya, tapi murid tersebut melatih diri. Seperti itu. Dan siapapun deh, pembelajaran di dunia ini, saya mungkin berani katakan seperti itu ya, kalau dari kitanya sebagai murid, itu nggak pernah memurojaah berulang-ulang kali, nggak pernah melatih diri, nggak pernah memuarosah, itu sehebat apapun guru menjelaskan, itu akan hilang saja, begitu saja, seperti itu. Gitu. Jadi ada effort yang harus kita lakukan untuk ilmu ini. Dikisahkan juga Godonfarnya Syafi'i, macannya Syafi'i, Imam Abu Ishaq al-Shirazi, itu selalu mengulang pelajaran itu 100 kali, berulang-ulang kali, sampai ikon di kepala beliau, seperti itu. Sampai beliau dijuluki Godonfar itu karena beliau itu benar-benar ganas ya. Ketika ada ulama yang rot ataupun nggak suka dengan pendapatnya Syafi'i, dia akan membantai habis-habisan pendapat tersebut, seperti itu. Makanya beliau dijuluki namanya Godonfarnya Syafi'i, macannya Syafi'i. Abu Ishaq al-Shirazi. Itu beliau itu kecintaan beliau terhadap mutolaah, gitu. Dan kita nggak perlu takjil, nggak perlu terburu-buru. Wah, orang udah belajar kitab ini, udah belajar kitab ini, udah nggak usah. Udah. Apa yang kita pelajari, amalkan. Seperti itu. Apa yang kita pelajari, amalkan. Mumarosah panjang. Seperti itu. Itu yang paling efektif dari belajar. Jadi kalau saya bilang ya, mungkin saya berani bilang begini deh, akan menjadi sia-sia ketika kita udah belajar kitab tinggi seperti itu,
sia-sianya dalam hal ini ya, dalam hal memanfaatkan waktu ya. Kita akan menyiapkan waktu kita ketika kita belajar udah banyak kitab yang kita pelajari tapi kita nggak paham. Itu sangat menyedihkan seperti itu. Karena yang kita bayar adalah waktu seperti itu. Kita belajar adalah waktu. Dan makanya kan kemarin juga saya sudah bilang juga di awal ini kita qiraah seperti itu dan banyaknya adalah qaidah. Dan saya berharap teman-teman ketika sudah belajar qaidah itu ya qiraah sendiri seperti itu. Karena ya waktu kita cuma seminggu sekali, udah gitu juga 1,5 jam, dan minim tentang qiraah. Makanya saya berharap teman-teman qiraah sendiri coba bangkitkan bangkitkan lagi semangat belajar bahasa Arab itu lagi seperti itu. Insya Allah itu nanti Allah akan bukakan kok. Dan nikmatnya itu terasa nikmat banget kalau sudah paham itu. Seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah sampai tahap bisa mendengar, bisa ikut ketawa bareng, ikut sedih bareng, ikut semangat bareng, seperti itu. Kalau misalnya misalnya hari ini ya, yang lagi tekan katibnya Brigadir Al-Qassam ya, seperti itu. Nanti itu kerasa itu loh. Kalau apa sih yang diucapkan itu benar-benar bisa menyentuh hati kita seperti itu. Lafaz-lafaz yang digunakan, itu lafaz-lafaz sajaah semua gitu. Nggak ada ketakutan yang disampaikan dari lisannya Abu Ubaidah seperti itu. Misal kalau itu nanti kalau sudah level pada kita tahap bisa mendengar seperti itu. Intinya dari itu semua adalah mumarosah yang panjang. Seperti itu, Mbak. Mungkinlah yang bisa saya jawab. Oke, silakan sebelum kita tutup dan kita insya Allah lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang adat, tentang adat sama muzakkar muannas, insya Allah. Tafadhol, silakan kalau ada punya diskusi lagi, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan. Ustadz, yang baca kitab kemarin nggak jadi Ustadz, atau nggak dilanjutin gimana? Insya Allah dilanjutin, insya Allah dilanjutin pekan depan deh. Pekan depan kan masih pekan ketiga ya. Ya, insya Allah pekan depan. Pekan depan selesai setengah jam insya Allah 1 jamnya kita kira. Seperti itu. Insya Allah selesai. Oke. Seperti itu. Pekan ketiga kan, ya. Ini pekan kedua dari Sabtu. Pekan ketiga Sabtu. Insya Allah. Atau kalau Mbak Wulan ataupun teman-teman yang lain baca kitab seperti itu, terus fotoin ke saya, terus coba kirim voice note-nya, ntar saya koreksi juga. Insya Allah saya sedia untuk mengoreksi teman-teman di sini bacaannya dan lain sebagainya. Oke. Kalau mau cara paling mudahnya lagi nih ya, ini sekedar tips saja. Cara paling mudah, coba setting handphonenya seperti itu, pakai menggunakan bahasa Arab. Biasanya itu nanti di Google itu, di Google itu biasanya tuh nanti ada kayak inilah, kayak ada semacam, saya matikan dulu ya. Sebentar. Aduh. Di Google itu biasanya nah, di Google itu biasanya tuh kayak ada ini loh, ada kayak berita-berita apa yang harus kita baca dengan menggunakan berbagai bahasa seperti itu. Nah, itu coba deh diganti dipakai bahasa Arab. Habis itu nanti pasti biasanya tuh berita-berita Arab yang muncul. Nah, setiap harinya coba dipaksain untuk menerjemahkan berita tersebut seperti itu. Dipaksain aja. Misalnya nih kayak saya ini kan bahasa Inggris ya. Seperti karena pakai bahasa Inggris, makanya hari ini semuanya pakai bahasa Inggris. Nanti coba setting pakai bahasa Arab, dan biasanya juga saya juga pakai bahasa Arab seperti itu. Nanti ada
ada apa namanya berita-berita Arab. Apalagi sekarang kan WhatsApp udah punya channel ya, udah punya channel dan itu bisa tuh kita akses tuh. Malah kita bisa milih berita. Nah, setiap judul-judul berita itu coba deh apa namanya thumbnail-thumbnailnya itu diartikan sendiri. Itu bisa mempermudah sebenarnya. Dan hal-hal kecil itu biasanya akan mengokohkan pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Gitu. Dicoba latihan. Banyak sekarang tuh perangkat untuk belajar. Hanya saja memang mungkin kita yang kurang kurang aware dan juga kurang kurang perhatian terhadap hal tersebut seperti itu. Mudah-mudah banget sebenarnya belajar hari ini. Tinggal kitanya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau ini lagi diskusikan lagi. Atau punya ini lain, punya trik lain gitu. Tapi kan biasanya kan trik kan tergantung orang ya. Saya hanya ngasih yang simple saja, yang bisa kita akses tanpa perlu kita harus ini sering-sering untuk melihatnya. Kan tadi yang misalnya channel WhatsApp kan kadang-kadang kita kan pasti kan hampir sering komunikasi dengan WhatsApp. Jadi kan bisa sekalian scroll story temen ataupun informasi yang lain, sekalian scroll juga berita-berita yang lain seperti itu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Tapi Ustadz, kalau saya lihatnya di live gitu. Terus live-nya Jadi- gimana tuh biasanya? Jadi di live TikTok itu. Jadi kan ada baca kitab gitu Ustadznya. Terus kan dengerin tuh, karena kan Arab gundul semua. Jadi saya dengerin. Terus ternyata dia kasroh, ternyata dia fathah gitu. Jadi cari kedudukannya gitu sih paling Ustadz. Ya boleh saya. itu, boleh itu banyak sebenarnya loh. Seperti itu banyak. Boleh tuh Mbak itu. Atau ada yang lain lagi, Mbak Devi kayaknya punya pengalaman juga. Silakan kalau mau dibagikan. Ada punya pengalaman lain? Bagaimana caranya untuk ini? Pokoknya dari intinya itu semua itu adalah mulai gitu aja udah. Mulai aja Pak. Mulai. Nah, tuh bener Ustaz. Tinggal kencengin usahanya, jangan malas usaha. Bener. Udah. Intinya dari inti semua itu mulai. Kayak pernah tuh suatu itu pernah guru kami, saya Mustafa Abdul Nabi itu pernah ditanya, Syekh, matan apa yang harus dihafalin dulu untuk kami yang belum tahu apa-apa? Udah, Iqra masyi'ta. Kamu udah baca aja apa yang kamu pengen hafalin aja. Mau kamu mulai dari Minhajul Thalibin silakan. Mau ngapal dari Matan Abu Suja silakan. Mau ngafal Yaqutun Nafis silakan. Yang penting mulai. Oke. Sama ini juga mulai. Yang penting mulai. Nah, gitu. Mulai dan insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Dikuatin azamnya, dicari tahu apa sih daftar amalnya seperti itu. Terus nanti apa sih yang mau kita ambil dari ini seperti itu, kita tahqiq dulu. Terus kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga dengan wasilah ini pelan-pelan. Insya Allah itu akan menjadi pengalaman. Seperti itu. Ya. Nah, kalau saya juga pribadi itu biasanya juga tuh untuk melatih bahasa itu biasanya baca ngafalin syair-syair, puisi-puisi gitu. Baik kalau misalkan kita puisi bahasa Indonesia ataupun puisi bahasa Arab seperti itu. Saya biasanya tuh memperhatikan puisi-puisi bahasa Indonesia itu juga untuk ini sih, untuk untuk mencari tahu kira-kira ini padannya pas nggak ya untuk bahasa Arab seperti itu. Dan juga untuk kita dalam mendeliver pesan itu juga bisa mantap dan pas. Gitu sih. Jadi ketika kita juga bisa menghukumi teks tuh, ini teks adabi, ini teks tasyri'i, ini teks pemikiran, ini teks politik seperti itu. Jadi kita bisa bisa mengetahui itu seperti itu. Sih di kitab At-Tafkir itu karya Syaikhul An-Nabhan itu di bab terakhir itu disebutin bagaimana cara kita memahami teks pemikiran, teks adab misalnya teks adab
itu dengan kita mengetahui apa namanya ma'aninya seperti itu. Terus teks pemikiran, bagaimana cara kita memahaminya? Di antaranya dengan kita mengetahui apa sih mustolahat dan pemikiran apa sih yang terkandung dalam pesan tersebut seperti itu. Karena teks pemikiran dan teks adab itu berbeda. Kalau teks pemikiran, teks adab itu biasanya itu tentang apa? Tazayun dalam lafaz seperti itu. Karena memang yang pesan yang pengen disampaikan adalah tentang keindahan lafaz, bukan keindahan makna. Bukan maknanya yang pengen dicapai, tapi lafaznya yang pengen dicapai. Terus kalau Syekh Taqiyuddin itu bilang juga tuh, ketika teks pemikiran tuh yang pengen dipesan, yang pengen dideliver dari penulis kitab kepada pembaca adalah maknanya, adalah pemikirannya. Maka si penulis tersebut itu nggak memperhatikan lafaz sama sekali, nggak memperhatikan sajak, nggak memperhatikan apa rima dan nggak memperhatikan yang lain. Dia hanya memikirkan tentang bagaimana pesan ini bisa dideliver langsung ke benaknya para pembaca seperti itu. Dan setiap teks itu punya karakteristiknya masing-masing. Itu sudah sudah dikasih tahu di dalam kitab tersebut. Teks pemikiran, teks adab, teks sastra, teks politik, dan teks tasyri'i, hukum seperti itu. Itu bisa dibaca deh di bab terakhir dalam kitab At-Tafsir. Oke, ada lagi yang lain yang mau didiskusikan sampai sini? Dan mohon maaf ini agak panjang. Nggak apa-apa lah ya, semoga bermanfaat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab ma'rifat. Coba kalau kita ulangi lagi, kita insya Allah sudah membahas isim. Isim berdasarkan ta'yin ada nakirah dan ma'rifat, adat, mufrad, musanad, jamak, nau, jins atau mudzakkar muannas, ada yang abniyah, itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Terus tadi kita bilang al-qaidah al-aslu fil asma itu nakirah, dan al-aslu fil asma itu mufrad, dan al-aslu fil asma itu mudzakkar, seperti itu. Terus tadi kita sudah bilang nakirah itu adalah ismun yadullu ala ghairi muayyanin, sesuatu atau isim yang menunjukkan sesuatu yang kepada sesuatu yang tidak terdefinitif. Sedangkan ma'rifat adalah sesuatu yang terdefinitif. Dan sesuatu yang tidak terdefinitif atau nakirah itu kita artikan dengan sesuatu seperti itu. Ada kata sesuatu dan sebuahnya. Sedangkan nakirah itu kita menggunakan ini, itu, dan lain sebagainya dalam mengartikan. Nah, terus ma'rifat itu ada dua, seperti ada 6 harusnya yang kuat, tapi di Ibnu Ajurum bilang 5. Pertama isim domair, ada alam, ada ismul isyarah, ada idofah ilal al, tambahin al, ketambahan al, ada idofah ila wahidin min hadhil arba'ah. Contohnya misalnya tadi itu alam, ada yang rofa, mansub, nasab, dan juga jar. Terus kalau yang isim isyarah tadi ada yang qorib, ada yang ba'id. Terus tadi kalau yang al itu tadi ada 3 pendapat, ada yang al, ada yang alif wal lam, ada yang al, ada yang lam aja. Dan kita tadi udah sebutin tentang suku himyariyah. Lalu berikutnya yang keempat ada idofah. Idofah itu tadi ya isim yang disandarkan, isim yang menyandarkan. Kalau tadi yang diartikan sama Mbak Wulan seperti itu. Terus ada arkannya, ada mudhof, ada mudhof ilaih, ada robitohnya seperti itu. Oke. Wallahu taala alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf dan fadlan saya mohon ampun. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Seperti itu, membahas seputar menyelesaikan tentang adat tentang isim ini. Seperti itu, dan nanti akan sedikit tentang atof. Atof itu insya Allah sangat mudah sekali. Atof sangat mudah sekali karena kita hanya disajikan mengenai tentang huruf-hurufnya saja dan ma'ani-ma'aninya saja. Dan mungkin nanti taukid, badal, terus mansubat, dan insya Allah kita akan menyelesaikan kitab ini di tempat yang seperti kita akadkan waktu itu. Seperti itu. Insya Allah, biiznillah. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dan padulana mohon ampun, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.